selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Nah, balik lagi di konten bacot gua. Lagi-lagi gue masih ngebahas tema tentang KHM-nya. Nah, tapi mungkin nggak jauh sama beberapa konten gue sebelumnya tentang metode penyampaian. Tapi kali ini gue bikin videonya agak lebih kompleks ya, karena sesuai judul gue ngomongin kisi-kisi juga. Jadi bisa dua fungsi sekaligus. Untuk instruktur bisa buat belajar metode penyampaiannya, tapi buat yang mau berangkat LK2 lanjut jenjang training ya intermediate, ini juga bisa buat dipelajari. Nah, karena ini adalah salah satu bidang yang bukan expertise gue. Kalau gue kan kalau sama mission doang ya dua ya. Bukan ada NDP juga ya? Enggak. NDP bisa cuman beban moralnya Pak, anjir itu udah urusan ayah pono aja lah gitu. Teman-teman yang konsen di situ ya. Dan ini akhirnya juga gue bisa menyempatkan menculik kawan sejawat gue di BPLJ Pusat. Ini bohong. Sebenarnya gue pernah Bukan sih, bukan anjir. Untuk bisa masuk kontennya Mr. Richard karena beberapa kali gue liat, keren banget dia kan. Dan waktu itu siapa? Kan Mayun. Isinya orang-orang kita doang aja. Iya, maksud gue tuh keren-keren gitu. Kenapa saya bisa ada di situ dan finally hari ini today akhirnya bisa ya. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang nonton ini adalah teman-teman HMI ya Nusantara, atau mungkin ada kawan-kawan yang pernah ketemu ya di training sama kita gitu. Bisa jadi jadi. asing. Karena sempit ya. Di mana-mana pasti ada yang kenal. Pokoknya nickname-nya itu Givari Descartes. Iya. Bukan Givarina Johan ya, beda. Bukan juga kayak kenal marganya. Beda itu. Pokoknya kalau di IG tuh apa? Givari Deka, tapi username-nya Descartes gitu. Karena cocokologi aja ya kan sih. Apa ada makna tersendiri lu bikin nickname begitu kan? Ngefans sih sebenarnya. Kalau ngefans sama Rene Descartes. Ngefans. Jadi mumpung mirip nama belakang tinggal tambahin dikit aja jadi ya udah. Oh jelek banget, masa Richard de Lionheart? Musuh Islam nama gua. Saya selalu melayu. bocahan ini, bocahan perang salib. Nah, back to the point. Nah, kenapa gua ngebahas tema ini sesuai tadi ya belakangnya ya. Dan gua undang ya pasti kawan-kawan sejawat gua yang memang expertise di situ. Nah, kalau di pedoman pekendaraan judul materinya apa sih secara lengkapnya? Sejarah perjuangan Islam dan sejarah peradaban Islam dan sejarah perjuangan NU. Oke, nah itu di Kongres 2015 ya nggak sih? Di Kongres Pekanbaru. Oke, nah tapi di judul YouTube memang gue bikin simpel aja ya biar nggak kepanjangan gitu bacanya. Tapi kontennya itu dua cakupan itu, buat metode dan sekaligus kisi-kisi buat yang teman-teman mau berangkat training LK2. Nah, tapi kan mungkin nggak banyak yang tahu ya, lo ini kan backgroundnya Kesos ya, tapi kenapa lu malah ngambil expertise-nya di situ, spesialisasinya? Itu dia. Jangan untuk ngebahas di situ kan. Gue masuk UIN aja, ngambil jurusan Kesos banyak yang nggak percaya dan banyak yang ngira, wah lu salah server Salah server. Gitu, lu bayangin. Gue dari SMP ke SMK Perhotelan, Smith. Gak ada sejarah-sejarahnya? Kagak ada, IPS-nya nggak ada, ya kan? Yang gue temuin bahasa, terus apa lagi, bahasa Indonesia, terus ya mata kuliah umum, tapi nggak ada IPS yang sejarah gitu tuh nggak dapet. Jadi ya udah benar-benar kejuruan kan ya. Ya udah akhirnya dari situ seharus idealnya lanjut kuliah di kejuruan juga kayak di D3 Perhotelan atau S1 Perhotelan. Seharusnya linearnya ke situ. Tapi kok bisa nyasar UIN dan ngambil jurusannya Kesos. Nah itu aja udah salah server. Nah kemudian ketika udah masuk Kesos, terus gabung ke HMI ini, ngikutin jenjang trainingnya LK1, LK2 dan sampai akhirnya interest untuk ngambil materi sejarah di SC. Itu pun lagi-lagi sama. Gua anak Kesos, tapi kenapa gua ngambil ini kan sejarah. Tapi emang sebenarnya interest lu di situ pada akhirnya. Karena emang gua punya ketertarikan untuk materi sejarah itu dari SMP sebenarnya. Dan kalau tadi sebenarnya ada titik temunya yaitu ya gua orang yang suka hal-hal baru gitu yang ya siapa yang nyangka sih dari perhotelan tiba-tiba ke UIN terus ngambil jurusannya Kesos itu kan bener-bener banting setir ya? Betul. Dan sama kayak dari Kesos yang harusnya ngebahas tentang kehidupan sosial atau sosiologi atau antropolog dan lain sebagainya, tapi ini malah ke sejarah. Dan sebenarnya di jurusan gue sendiri konsen terhadap sejarah tuh kepake banget, ya.
khususnya ke misalkan kita pengen intervensi sebuah persoalan desa, pemberdayaan desa nih, itu kita setiap awalnya harus tahu sejarah desa itu. Oh iya, pendekatan awalnya ya. Jadi gak ujung. Lu pasti waktu KKN kayak gitu kan, waktu misalkan iya sih, nanya-nanya sejarah desa dong, ya kan? Tapi ada matkulnya nggak di jurusan lu? Nggak ada. Berarti itu pure soft skill aja dong? Pure, iya karena gue dapat di organisasi, karena punya kayak apa? Daya tarik atau interest di situ. Oke. Nah, berarti ya udah gitu sindikan lu emang sejarah ya pas training di SC ya. Nah, kalau untuk perihal sharing metode itu biasanya kita kesampingin di akhir dulu aja ya, karena biasanya itu pembahasan lebih singkat. Gua pengen ngebedah apa-apa aja yang bakalan dibahas sih di materi ini nih, terutama di sejarah di HMI itu kan dipecah dua ya. Kalau di LK1 materi wajibnya dibagi 2 part lah, fokus pembahasannya. Sebelum masuk ke ranah sejarah perjuangan HMI kan sejarah peradaban Islam dulu ya. Tapi sebenarnya sebelum sejarah peradaban Islam itu harus ditarik dari mana dulu nih menurut lu? Sebenarnya kan kalau sejarah peradaban Islam itu kan ada periodisasinya sendiri gitu ya. Periodisasi. Apa di zaman klasik, zaman pertengahan dan zaman kontemporer. Ya kan? Zaman klasik itu jelas berarti sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dari Nabi Ibrahim ke belakang tuh. Ya kan? Bahkan ada yang pernah ngebahas dari Nabi Nuh, karena yang Nabi Nuh ini nanti memiliki 3 anak, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Nah, Sam, Ham, dan Yafet ini mereka tersebar di beberapa wilayah Timur Tengah yang kita kenal sebagai Jazirah Arab. Dan kenapa dibilang suku asli bangsa Arab itu nenek moyangnya adalah suku Semit, yaitu dari bangsa Semit ya. Anaknya dari Nabi Nuh yang namanya Sam. Oh, kata dasarnya dari situ. Sam. Terus keturunannya berkembang biak itu nama rasnya ras Semit. Bahasa yang digunakan bahasa Semitik gitu. Sampai akhirnya nanti ada kata Arab itu sendiri itu adalah bahasa Semit gitu. Tarikan cikal bakal itu dari situ berarti ya? Kalau mau dari situ yang jauh, tapi kebanyakan biasanya memulainya dari ya sebelum Nabi Muhammad, ya paling detik-detik Nabi Muhammad, bagaimana sih kondisi Mekah pada saat itu, ya jahiliyah. Tapi sebenarnya ketika mulai dari situ pun ujung-ujungnya akan balik ke belakang lagi. Contoh deh, ketika berarti alurnya maju dulu dong. Ada ini juga masuk nih nanti, kayak misalkan lu mau langsung dari titik berangkat atau lu mau yang paling terdekat dulu nih dengan peserta gitu. Karena gue pernah punya pengalaman juga ketika screening waktu itu, nanya ke peserta langsung dari titik awal nih, kayak misalkan coba jelaskan bagaimana ajaran monoteis yang dibawa sama Nabi Ibrahim ini tersebar gitu kan. Ya kan Nabi Ibrahim ini kan sebagai bapak monoteis ya. Iya, bapak agama lah ya. Bapak agama Samawi ya kan. Itu pun banyak Oke, klik. Sering terjadi. Klik. Kalau nggak disuruh baca dulu, cari. Pada mundur gitu kan. Nah, akhirnya coba deh kita ini lagi turunin dikit gitu kan berarti. Gue tanya, kenapa bangsa Yahudi benci banget sama Nabi Isa? Jawaban mereka rata-rata, ya karena beda keyakinan bang. Ya oke, tapi bukan itu sebetulnya faktanya kalau lo tahu sejarahnya. Point of view-nya berarti di mana tuh? Coba kasih spoiler aja gitu. Karena ini kan konten video kan. Jadi kan kenapa bangsa Yahudi pada saat itu tidak mau menerima ajaran yang dibawa Nabi Isa untuk menyempurnakan ajaran Nabi Musa? Itu adalah karena Nabi Musa itu lahir dari istri Nabi Ibrahim. Kan ada 2 tuh, siapa namanya coba? Hajar dan Sarah ya nggak sih? Hajar dan Siti Sarah. Nah, si Nabi Isa ini adalah keturunan dari Hajar. Yang mereka kenal di keturunannya Siti Sarah ini adalah budak pemberian. Tapi ada beberapa versi bahwasannya dia bukan budak, tapi dia adalah anak perempuannya si raja. Berarti kayak semacam skandal ya? Iya, kronik sih jatuhnya ya kayak. Iya, kok skandal gitu. Kronik gitu. Nah, terus habis itu faktor itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang Yahudi ini tidak mau menerima ajaran Nabi Isa, karena dianggapnya ya Nabi Isa itu lahir dari keturunan budak dan mereka masih sangat kental pada satu sentimen kelas ya, antara bangsawan dengan budak.
Ya wajar sih ya, apalagi itu kan benar-benar Jadi zaman jahiliyah ya. itu di luar dari konteks mereka berbeda keyakinan ya. Gitu. Toh akhirnya kalau memang berbeda keyakinan, banyak juga kok yang ketika Nabi Muhammad membawa ajaran Islam banyak yang berbeda kok. Gitu. Kalau hanya berbeda keyakinan, tapi kan ini hal-hal yang sifatnya udah kultural ya, maksudnya udah konstruksi budayanya dari dulu begitu gitu kan. Ya, jangan terima tuh ajaran anak budak gitu. Bisa. Iya, segitu apa persekusi gak sih kategorinya kalau kayak gitu? Intimidasi doang ya berarti ya? Diskriminasi dan intimidasi. Nah itu ya paling satu polanya itu kalau mau berangkat dari awal ya paling kesulitannya di situ, karena memang untuk sejarah ini kan karakternya materi yang cukup membosankan ya. Kalau kita nggak tahu atau nggak pandai-pandai untuk membawakannya gitu, materi sejarah ini ya cukup membosanin. Jangankan teman-teman yang ngedengerin, kita aja nih kadang-kadang yang nyampein materinya. Kalau kondisi kadang-kadang LKI ini kan lokasinya mantep-mantep ya, nggak selalu dekat dengan yang lokasi kita berada gitu. Misalkan kita dari Ciputat, terus dekatnya misalkan Depok masih dekat ke Jakau. Kadang-kadang ada yang di puncak, ada yang di Gunung Bunder, ada yang di mana tahu masuk pelosok gitu kan. Energi udah habis di jalan gitu kan, dan nyampe-nyampe rehat sebentar langsung ngisi, dan itu kan durasinya ya 5 jam lah, 4-5 jam. Ini bisa tua di jalan aja. Itu ya kadang kita juga suka skip gitu, ada bagian yang kelewat. Nah makanya kalau gue pribadi selalu nyiapin bahan PowerPoint untuk menyampaikan materi sejarah. Untuk apa gunanya? Untuk ngingetin ini udah dibahas ini selanjutnya. Jadi lu tipikal untuk terkait metode lu pakai instrumen tambahan berupa PowerPoint. Betul. Itu satu untuk mengingatkan gua, untuk ngingetin gua materi yang akan dibahas selanjutnya, pembahasannya apa. Kalau itu masuk ranahnya tips lah ya. Kalau misalkan ada yang prefer lebih pakai papan tulis, berarti konvensional ya sah aja ya. Tapi kalau gua lebih ngeliatnya efisiensi waktu sih ya. Agak lama juga tuh papan tulis. Iya. Dan kesian juga, ya. Dan kesian juga pesertanya juga belum tentu bisa baca tulisan lu. Iya lagi. Iya nggak sih? Itu relate banget gue. Karena tulisan gue jelek sama. Tulisan gue jelek kagak jadi dokter anjir. Itu sih ya. Nah, tapi untuk terkait SPI tadi, ini kan masih ngomongin SPI ini, kita belum masuk ke HMI-nya. Referensi buku yang bisa jadi rujukan utama terkait SPI tadi. Nah, ini kan banyak banget kroniknya ya. Peristiwa banyak banget. Kalau lu mau ngebahas tentang kondisi geografisnya Arab seperti apa dulunya, terus masyarakat mereka budayanya bagaimana, itu banyak. Salah satunya kayak Philip Rahiti, History of Arab. Terus ada juga yang terkenal lah itu ya. Ada juga bukunya judulnya Yerusalem. Penulis itu Simon siapa gitu, tebel bukunya. Terus ada lagi Sejarah Peradaban Islam, Papitu Tulungan itu bukunya tebel. Yang 2 jilid. 1 jilid dia. 1 jilid. Oh, gue kira yang di anak-anak ada pakai yang di jurusan SPI itu bukan ya? Kan, itu. Tapi kalau untuk pembahasan nanti Nabi Muhammad itu beda lagi tuh, referensinya kan banyak banget nih. Ada Muhammad Hussein Haikal, ada Martin Lynch, ada Karen Armstrong ada. Banget. Gue pakai Karen Armstrong, tapi seru sih narasinya. Banget. Dan satu referensi yang menurut gua ini bagus di pembahasan sejarah peradaban Islam pasca Nabi Muhammad itu ya. Itu ada bukunya Farfauda. Oke, nah ini judulnya kalau Kebenaran yang Hilang. Tapi ini kan nggak konteks Nabi Muhammad doang kan? Konteks yang diceritain di Farfauda ini. Iya. Ini agak kurang familiar jujur kalau di gua nih. Jadi Farfauda ini di dalam bukunya judulnya Kebenaran yang Hilang ini dia mengungkapkan sebuah fakta bahwasannya Islam gak sedamai yang dipikirin loh. Ini faktanya. Nah karena dia bicara itu di tengah otoritas Islam yang konservatif, makanya dia mendapatkan counter. Ini abad berapa deh? Baru kok, kontemporer dia. Oh kontemporer? Dan dia itu sampai pernah diadakan suatu forum besar sama para sejarawan-sejarawan di Mesir, di Al-Azhar, untuk debatin terkait tulisannya dia yang Kebenaran yang Hilang itu. Dan di situ dia secara
objektif menang. Debat itu dia bisa membuktikan gue ngomong kayak gini dasarnya gini-gini. Dia pakainya kalau di sejarah itu analitis bukan naratif. Jadi dia berangkat benar-benar dari sumber, ngumpulin sumber tuh dia. Primer dong berarti datanya. Iya primer. Nah cuman karena ini yang dihadapi adalah otoritas kekuasaan dan otoritas dogma agama. Wah iya sih. Akhirnya kebayang sih. Akhirnya Mesir lah ya kan? dan akhirnya dia diperlakukan secara tidak adil, bahkan sampai dihukum mati. Endingnya nyesek juga. Endingnya Model-model Socrates juga. Endingnya dia dibunuh karena mencoba untuk mengungkapkan kebenaran. Ya. Ini yang gue percaya salah satu kenapa sejarah pasti berulang, tokoh dan latarnya aja yang berbeda ya nggak sih? Berarti kejadian kayak Farah ini ya nggak sekali dua kali memang. Mungkin di beberapa kisah yang lain ada terjadi. Ya. Okay. Itu salah satu rujukan yang menjadi rekomendasi dari lu lah ya. Oke. Nah, karena gue juga pengen ngasih spoil ya buat kawan-kawan juga. Bukan cuma untuk konteks LK1, tapi karena di HM ini unik ya, apa yang dipelajari di LK1 kan ditanya lagi ketika mau lagi jenjang. Nah, yang sering ditanyain sama orang-orang adalah kisi-kisi nih, atau indikator ya nggak sih? Ya banyak banget indikator. Kalau untuk di SPI sendiri, indikator yang sering ditanyain, nah kisi-kisi yang perlu dijawab sama si calon peserta itu apa aja bahasan utamanya biasanya? Pertama pasti pertanyaannya coba jelaskan kondisi masyarakat Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad yang tadi gue bahas. Kayak gitu. Atau enggak, itu sebelum masuk pembahasan biasanya pakai pengantar dulu. Pengantar. Apa misalkan? Kayak coba jelaskan sejarah secara etimologi atau secara bahasa gitu kan. Terus setelah menjelaskan itu dari bahasa Arab, sejarah itu dari bahasa Yunaninya historia, dari bahasa Jermannya Geschichte dan lain sebagainya. Nanti teman-teman ditanya selanjutnya. Cara tanya turunannya apa? Bahasa Arab sajarotun. Padahal kalau di Arab sendiri sejarah itu adalah tarik gitu kan. Tarik artinya sejarah. Sementara sejarotun yaitu pohon. Kenapa nih pohon? Kan gitu. Ya, filosofinya ada tuh ya, etimologi langsung turunannya ada lagi. Nah, turunannya ini nanti sekaligus menjawab unsur-unsur sejarah itu sendiri. Gitu kan, di situ ada apa? Ada kausalitas, ada ruang dan waktu, ada kronologi, ada tokoh. Banyak ya unsur-unsurnya ya. Ada hasil, ada 5. Gitu. Nah, setelah itu baru berangkat ke secara pengertian gitu. Kalau gua dulu ngumpulin beberapa tuh kayak gue ngeliat Muhammad Yamin, dia bilang kayak gini, terus Muhammad Hatta bilang kayak gini. Tapi Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, sama satu lagi Perusahaan Abdul Ghani, ya itu dia Menteri Penerangan zaman Soekarno. Dia juga punya definisi sejarah yang hari ini gue pakai sebetulnya. Apa tuh? Menurut kata dia nih ya, Perusahaan Abdul Ghani bilang sejarah adalah peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif serta disusun secara sistematis. Itu udah ngejawab banget. Udah nggak bisa dibantah, ya? Udah nggak bisa ditanya lagi pertanyaan trivial. Kan biasa kalau skenario pertanyaan trivial ya. Iya. Ada celah lagi lah ya. Terus kalau kayak gitu, apa bedanya sejarah sama dongeng? Kan gitu-gitu biasanya. Apa beda yang terus? Kalau jawaban lu kayak tadi nih, ya sejarah adalah peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif serta tersusun secara sistematis. Itu udah terjawab semua. Peristiwa di masa lampau itu dipastikan secara analisisnya pernah benar-benar terjadi, berarti kan ada hitungan waktu, ya kan? Hitungan waktunya kapan, terus dilihat bukti sejarahnya, ya kan, dikumpulkan, baik itu tulisan atau peninggalan-peninggalannya. Nah kemudian tersusun secara sistematis, dirunutin kronologinya. Itu berarti kayak semacam unsur ya yang perlu dinarasikan ketika menjawab atau menyoal pertanyaan dasar di katakanlah screening SPI di LK2. Itu yang paling umum sih. Nah, terus juga kalau misalkan sebelum masuk ke ranah sejarah HMI sendiri nih Far, kan cakupannya luas banget ya. Iya nggak sih? Bahkan kalau misalkan subjektif gue menilai bahwasannya sejarah perjuangan HMI-nya itu nggak nyampe 40%. Ya. Iya nggak sih? Narasi awalnya kan lebih panjang. lama ngebahas latar belakang. Oke, latar belakang. Nah, ini lu punya pemisahan tersendiri nggak sih terkait
cakupan yang sejarah SPI secara umumnya sama yang ada di Indonesianya kan beda tuh ya. Kalau di LK2 kan nanti tarikannya di SGI, Studi Gerakan Islam. Dan untuk Indonesia di Banus. Iya, Indonesia cuma kita nggak sampai situ ya, karena ini terkait materi wajib LK satunya. Iya, maksud gue kayak pembagiannya gimana tuh? Pembagiannya ya, gitu. Kalau untuk menyoal pertanyaan itu pembagian antara SPI dengan SPH ya. Nah, ini jadi kayak tantangan tersendiri buat gue ya. Karena kan kita setiap kali diminta untuk ngisi nggak selalu sama waktunya. Oke. Pernah nggak kasih waktu nih? Iya kan? Pernah nggak lu untuk ngisi SPI terus SPH waktu yang dikasih cuma 2 jam? Mission Haimi-nya gue nggak pede ya, pede kan? Tapi kan mau nggak mau ya udah, yuk, gitu kan? Berarti kita pangkas-pangkas di SPI-nya, tapi ketika selesai kita kasih tahu bahwasannya banyak yang belum dibahas, khususnya di wilayah-wilayah ini. Silakan teman-teman baca. Kita tanggung jawab gitu. Ini referensinya ya, kayak tadi tuh nanya kan, untuk pembahasan SPI apa aja sih? Nah, kalau untuk di pembahasan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam nanti baca ini teman-teman ya. Oh gitu. Ya. Berarti kayak misalkan waktunya nggak terlalu cukup, lebih kemungkinan gua akan menceritakan langsung dari kelahiran Nabi Muhammad. Dan itu pun pasti gua pangkas-pangkas, gua nggak ngebahas perang-perangnya. Iya, detail banget sih kalau perang. Ya, itu mending nggak usah di LK1 ya. Maksud gua ya udah paling Nabi Muhammad lahir, terus ada kejadian apa-apa ya kan. Terus kenapa si tentara gajah ini datang, udah dari mana, Dodot? Habis itu bagaimana dakwah dia pertama kali ya kan, As-Sabiqun Al-Awwalun, ya kan. Terus sampai nanti dia hijrah ke Madinah dan dia membebaskan Mekah, Fathul Makkah, terus dia banyak juga. Oke, karena gue nggak pernah di post itu ya kalau secara pribadi. Nah makanya ini gue butuh banget sharing dari dulu, dan siapa tahu teman-teman entah itu teman-teman instruktur bisa dipakai nih di ATM lah ya, amat itu modifikasi. Nah yang nggak kalah penting nih, gue pengen juga ngorek pengalaman lu Ivan perihal kan ada komunikator dan komunikan. Nah si screenernya ini dia kan komunikan ya nggak sih kok posisinya? Komunikan. Ya kalau kitanya komunikator. Nah kejadian unik apa atau misalkan perilaku apa yang kadang bikin lu terngiang-ngiang atau mungkin entah gimana ya? Yang mau yang kocak mau yang konyol ketika lu lagi screening sejarah. Gue yakin banyak yang aneh-aneh. Pasti nemuin ya, karena secara psikologis orang udah capek ya kayak udah puyeng, terus dia ngelihat kartu screening tanda tangan masih sedikit, dan biasanya nggak tahu nih teman-teman sepakat atau enggak, sejarah itu dibelakangin. Nih 2 materi yang dibelakangin, sejarah main DP. Iya nggak? Iya kan? Biasa gitu kan? NDP sama sejarah dia kan sebagai orang yang udah semangat banget gitu untuk bantu proses training dari screening yang udah standby di sana gitu, maksud gua. Duduk dari hari pertama, wajar hari pertama supaya lebih cekian. Iya. Belum ada nih biasanya ya kan. Hari kedua, udah banyak yang selesai BTK tapi pada kemana-mana masih sepi nih. Hari ketiga masih sepi juga. Wah ini sejarah di belakang nih. Ini biasanya yang begini-begini nih. Itu sebenarnya jadi tantangan juga sih buat screener ya. Pasti kan yang datang pasti ramai itu karena di belakang ini sejarah kan. Nah ini gimana caranya untuk mengefisiensikan waktu yang dikasih dengan muatan tor yang diberikan untuk nah itu dia tornya itu dia. Nah kalau pengalaman gua paling gini, tor itu pasti gua pajang tuh pertanyaan-pertanyaannya gitu. Dan kalau sekarang kan biasanya polanya peserta udah dikasih nih sama panitia pelaksana kan, beberapa cabang waktu itu dikirimin, dibuatin grup ya kan, ini tor untuk screeningnya buat baca-baca, belajar sebentar kan gitu biasa. Enak banget ya sekarang. Kalau dulu kan enggak. Dikasih tahu aja random banget. Maksud gua ya udah, jadi di post screening tuh ya udah. Nih gua taruh. Ini nanti akan dibahas. Silakan teman-teman baca nih. Ntar bagi aja nih, kalau misalkan yang maju 3 orang nih, gua udah full 3 orang. Baca ini ya, baca ini. Itu metode sih sebenarnya. Jadi metode misalkan kalau untuk lagi jadi screener di training. Nah kalau misalkan untuk bocah-bocah nih yang ditanya tapi jawabannya jauh dari ekspektasi lu tuh, ada nggak? Ada. Contohin dong. Ada.
Biar tahun lalu kalau nggak salah di Ciputat. gimana? Lu nanya apa? Dia jawab apa gitu? Gue nanya Nabi Muhammad lahir di mana? Terus dia jawab apa? Dia jawab Nabi Muhammad lahir di Mesir. Serius di Mesir? Enggak master, salah. Di mana? Di Baghdad. Wah, pindah. Makin Pindah. Astaga. Sampai akhirnya lu capek ya? Gue gitu ya, lu capek ya? Orang-orang kayak gitu biasanya kenapa? Ngeblank apa gimana sih? Pertama dia Itu panik. basic banget loh. Dia panik. Ah. Dia panik. Terus kedua, ya mungkin dia nggak ada baca-baca dulu terkait itu. Ah. Kan? Sampai akhirnya ya udah buyar. Menurut gua ya hal yang masih bisa dimaklumi Kayak sih. gitu-gitu biasanya gara-gara faktor utamanya ngeblank ya. Ngeblank dan mungkin dia kurang persiapan sih. Maksud gua kalau orang udah persiapan, ngeblanknya masih ingat dikit-dikit. Itu kan dasar oke. banget tadi lu bilang. Iya. Iya. Oke.